Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat sajadah yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan berjudul menjadi generasi berkah di era digital. Sahabat sajadah yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa muda kita untuk menebarkan hal-hal positif, bukan malah menebarkan hal-hal negatif. Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, yang mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, namun jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sahabat sajadah yang dirahmati Allah, apa yang saudara pikirkan dengan pemuda gaul? Mungkin ada yang berpendapat pemuda gaul adalah mereka yang pakaiannya modis dan stylish atau suka dugem bahkan keluar malam. Padahal dalam kacamata Islam, gaul adalah mereka yang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan syariat Islam. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, terutama dalam media sosial yang kita pakai sehari-hari. Jangan hanya digunakan untuk mencari hiburan semata, tetapi gunakan media sosial untuk menebarkan kebaikan. Sahabat sajadah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal untuk menjadi generasi berkah di era digital ini. Yang pertama, pendidikan Islami sejak dini. Masa kecil adalah periode emas dalam perkembangan manusia. Neurosains menyebutkan bahwa 90% perkembangan otak terjadi sebelum usia 5 tahun. Oleh karena itu, pendidikan karakter Islami sebaiknya dimulai sejak dini dengan melibatkan keluarga, pendidikan formal, dan masyarakat. Berkenaan dengan pendidikan sejak usia dini ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melihat dari hadis tersebut, orang tua berperan besar dalam pembentukan karakter Islami anak melalui teladan, pembiasaan ibadah, dan pengajaran nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Teknologi dapat menjadi alat yang mendukung untuk pembentukan karakter Islami jika dikelola dengan bijak. Misalnya, seseorang bisa memanfaatkan hal ini dalam penggunaan aplikasi Islami untuk belajar Al-Quran, doa harian, dan kisah-kisah Nabi. Tak hanya itu, limpahan informasi di dunia digital juga bisa dimanfaatkan untuk belajar konten edukasi Islami, baik berupa video, audio, maupun tulisan. Kemudian yang ketiga, membangun etika digital Islami. Di era digital, menjaga etika saat bermedia sosial menjadi hal yang penting. Ini mencakup kebijaksanaan untuk tidak menyebarkan berita palsu, tidak menghina orang lain, dan menjaga sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Etika digital Islami juga melibatkan kesadaran untuk tidak terpengaruh pada budaya konsumsi yang berlebihan atau pamer yang kerap kali merusak nilai ukhuwah. Di era digital juga dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan pendidikan dan karakter Islami, namun juga membawa ancaman jika tidak dikelola dengan bijak. Dengan pendidikan karakter berbasis Islam, pemanfaatan teknologi yang positif, dan pembiasan etika Islami, umat muslim dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga mulia dalam akhlak. Sahabat sajadah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketidakadaannya tidak diinginkan. Dengan malah sebaliknya, keberadaannya itu yang menyusahkan, ketidakadaannya itu yang diharapkan.
Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi muda yang selalu menebarkan kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Demikianlah sajian dakwah untuk kita semua. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.